Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu. Yang insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, ya, yang sebenarnya kitab ini berisikan kumpulan mutiara-mutiara nasihat yang disampaikan oleh 3 ulama besar, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan juga Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dirinya. Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada bab yang kedua. Silakan di buku yang telah dibagikan. Ini Masya Allah ya, sampai buku-bukunya disediain. Luar biasa. Silakan buka di halaman 17. Haqiqatun niyah wa fadluha. Ya, tentang pembahasan hakikat niat dan keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, Syekh menjelaskan tentang pengertian dari niat itu sendiri. Ya, beliau menjelaskan an-niyatu laisat qaulul qail bilisanihi mithal nawaitu. Niat itu bukan hanya sebatas ucapan yang disampaikan oleh seseorang lewat lisannya seperti perkataan nawaitu, saya berniat, ya, atau usalli dan sebagainya. Nah, tapi hakikat niat yang sebenarnya adalah huwa inbi'atsul qalbi, ya. Yang dimaksud niat itu hakikatnya adalah dorongan hati. Ya, dorongan hati. Masya Allah. Artinya tujuan yang terbersit di dalam hati. Nah, yang ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di sini diterjemahkan futuh, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala yang muncul dengan sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faqad tatayassara fi ba'dil awqat. Kadangkala niat ini mudah untuk kita munculkan dan kadangkala ya dia sulit, jemaah. Apa faktor penentunya? Faktor penentunya niat mudah muncul atau tidaknya ini tergantung apa hal yang paling mendominasi di dalam dirinya atau di dalam hatinya. Karena sesungguhnya niat itu sendiri adalah amalan hati. Ya. Jadi hal apa yang paling mendominasi yang ada di dalam hatinya itu yang pada akhirnya memunculkan ya mudah atau tidaknya niat itu ditunjukkan atau bisa kita aplikasikan. Dan tentu niat yang dimaksudkan di sini adalah niat yang baik. Itu niat yang penuh dengan keikhlasan. Nah, jika hal yang mendominasi itu adalah urusan dunia, ya, di dalam hatinya yang mendominasi adalah dunia semata, maka ini yang menjadikan seseorang itu sulit untuk menghadirkan, untuk ihdharun niyah lil khairat, untuk menghadirkan niat yang baik. Ya, karena dunia ini lebih mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik, jemaah. Ya, obsesi dunia ini lebih banyak ya mengarahkan seseorang pada akhirnya melakukan hal-hal yang terlarang di dalam agama kita. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita tentang tipu daya dunia. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ya,
wattaqud dunya ay fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian ya atau hati-hatilah kalian terhadap tipu daya dunia, terhadap pesona dunia. Terlebih di awal hadis tersebut Nabi mensifati dunia memiliki daya pikat, jemaah. Inna dunya hulwatun khadirah. Nabi mendeskripsikan atau melukiskan dunia dengan beragam pesonanya yang sering menjadikan seseorang tuh jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa, karena memang sifat dunia itu hulwah dan khadirah. Hulwah itu manis, khadirah hijau. Ya, ini menarik juga jemaah, sangat menarik bahkan ketika Nabi mengungkapkan dunia dengan segala pesonanya yang sering menjadikan seseorang jatuh pada perbuatan dosa, itu dengan kata manis dan juga salah satu warna yang paling bisa menimbulkan efek relaksasi, yaitu warna hijau. Ya, karena secara ilmiah memang di antara warna yang bisa menimbulkan efek relaksasi, dia memberikan ketenangan, kenyamanan. Sering orang tuh merasa betah gitu ketika melihat pemandangan yang berwarna hijau. Ya. Makanya kita kalau ke daerah puncak, selain kita berharap dapat udara yang seger, ya karena kita melihat pemandangan di sana enak, hijau. Ya, hijau. Nah, itulah gambaran dunia yang penuh dengan daya pikat, ya, tapi keindahannya itu sifatnya sur'atu fanaiha, cepat hilang. Ya, sebagaimana warna hijau yang ada pada tumbuhan, ya awalnya hijau tapi lambat laun dia akan berubah menjadi musfarrah, menjadi menguning dan pada akhirnya lenyap. Nah, kemudian Nabi sifati juga dunia itu dengan salah satu rasa yang paling digemari oleh kebanyakan manusia. Rasa apa, Pak? Manis. Tuh. Makanya kan nggak terasa kan, tiba-tiba ngecek gula, oh kena diabetes. Kenapa? Ya karena kita semua suka dengan rasa manis. Ya. Nah, ketika hati seseorang tuh dikuasai oleh dunia, maka sulit baginya untuk memunculkan niat yang baik. Ya, niat yang baik. Nah, dan niat itu sendiri adalah dorongan hati yang merupakan ilham atau pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah tidaknya seseorang memunculkan niat yang baik di dalam hatinya ini berbanding lurus dengan ya apa yang paling mendominasi di dalam hatinya, di mana kita tahu hati ini adalah wadah atau tempat dari aktivitas niat itu sendiri. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang penulis menjelaskan atau membawakan sebuah hadis yang ini tentu menjadi pijakan di dalam pembahasan masalah niat. Hadis yang sangat masyhur. Ya. Hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Umar ibn al-Khattab. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung kepada niatnya. Ya. Dan seseorang akan mendapatkan ganjaran pahala dari perbuatan yang dia lakukan itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Masya Allah. Ya. Dari hadis ini kita menjadi faham betapa besar peranan niat ya di dalam sebuah perbuatan. Jika kita ingin perbuatan yang kita lakukan itu bernilai pahala atau tidak, maka ya penentunya adalah lurusnya niat kita jemaah. Masya Allah. Dan kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan perumpamaan. Ada seseorang yang dia melakukan amalan ibadah, yaitu berhijrah. Ya, nah dari sinilah kita menjadi semakin faham ya bahwasanya masalah niat ini bukan masalah yang bisa kita sepelekan, gak bisa kita sepelekan karena betapa penting ya peranan niat ini sehingga amalan baik yang jelas-jelas itu adalah sebuah kebaikan, sebuah ibadah bisa-bisa ya amalan tersebut menjadi tidak bernilai di sisi Allah dengan sebab rusaknya niat. Nabi mengumpamakan ya. Ada seseorang yang melakukan satu amal ibadah berupa hijrah. Naam. Ya di sini Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih,
Barang siapa yang hijrahnya, niatnya, motivasinya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, untuk mencari ridho Allah, ya, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya hijrahnya itu benar. Hijrahnya itu jelas-jelas untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa seorang yang hijrahnya, kita tahu hijrah ini adalah salah satu bentuk ibadah. Tapi motivasinya, motif dia berhijrah tidak lain adalah untuk urusan dunia. Ya, yang hendak dia raih. Atau di sini digambarkan, ya Nabi spesifikkan, di antara motivasi dunia yang sering orang ingin dapatkan adalah ya mendapatkan cinta dari seorang wanita. Ya, atau ya tatkala dia hijrah tujuannya adalah untuk mendapatkan wanita yang akan dia nikahi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan hijrahnya yang jelas-jelas ibadah itu menjadi tidak bernilai. Karena Nabi katakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya yaitu hanya sebatas ya apa yang dia inginkan dari obsesi dunianya. Masya Allah. Dari sini kita menjadi sangat paham, jemaah, bahwasanya ya masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting, sangat serius untuk kita pelajari. Karena amalan yang jelas-jelas ibadah sekalipun itu tidak menjamin tatkala kita sudah lakukan itu benar-benar ya kita pasti akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Ternyata enggak. Ada penentu yang menjadikan ibadah yang kita kerjakan tersebut bernilai pahala atau tidak di sisi Allah. Ya, dan penentu untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah tidak lain adalah lurusnya niat. Masya Allah. Makanya termasuk di dalam aktivitas menuntut ilmu. Ya, apakah aktivitas kita menuntut ilmu ini akan bernilai pahala atau tidak? Ini berbanding lurus dengan lurusnya niat kita, jemaah. Ikhlasnya niat kita. Di antaranya para ulama, di antara Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, seseorang yang lurus niatnya dalam menuntut ilmu adalah tatkala dia datang untuk hadir, dia datang atau hadir di dalam majelis ilmu, di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya tentang perkara-perkara agamanya. Atau dia datang ke majelis ilmu, tidak lain tujuannya adalah agar bisa menjadikan dirinya faham tentang hukum-hukum Allah. Maka ini sama sekali tidak merusak keikhlasan dia kepada Allah. Ini justru merupakan bagian dari bentuk keikhlasan diri seseorang di dalam menuntut ilmu. Karena sungguhnya ketika niatnya seperti itu berarti orientasi orang ini bukan dunia tapi akhirat. Karena ilmu ini yang akan menyelamatkan diri seseorang ya dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, oleh karenanya belajar tentang masalah niat ini amat sangat penting, ya Mah. Ya, sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dulu para ulama itu mempelajari niat, ya, sebelum mereka beramal itu sangat serius, sebagaimana mereka mempelajari amalan itu sendiri. Masya Allah. Jadi belajar niat dulu, jemaah. Ya, bagaimana mereka tuh terus mempelajari pembahasan dari para ulama yang berkaitan dengan masalah niat. Karena mereka sangat paham tentang peranan niat di dalam sebuah amalan. Ibadah saja tidak menjamin bernilai pahala di sisi Allah. Ya, ketika seorang sudah melakukannya. Kenapa demikian? Karena ditentukan juga dengan faktor lurusnya niat. Ya. Nah, terlebih jemaah rahimanillah wa iyyakum, kita dapati ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah peringatan di akhir zaman banyaknya orang-orang munafik di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata muncul dari kalangan orang-orang yang punya aktivitas sangat bagus, jemaah. Mereka itu penghafal Al-Quran. Bayangkan, jemaah. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Kebanyakan orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah umatku itu kebanyakan mereka berasal dari kalangan penghafal Al-Quran. Lihat, jemaah. Ya, ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu nggak mungkin dusta, nggak mungkin mengada-ngada. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Satu sisi kan amalan mereka bagus, yang mereka hafal apa? Al-Quranul Karim. Tapi sampai Nabi katakan nanti yang muncul
kebanyakan orang-orang munafik justru dari kalangan para penghafal Al-Quran. Berarti para ulama menjelaskan ya, yang menyebabkan kondisinya bisa seperti itu adalah dengan sebab nggak sedikit dari para penghafal Al-Quran yang tidak lurus niatnya di dalam menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Ya, itu di antara penjelasan para ulama. Di sisi lain penjelasan para ulama kenapa muncul dari para penghafal Al-Quran, karena mereka berhenti sampai pada satu titik saja. Mereka sudah menghafal Quran, kemudian mereka merasa puas, tidak melanjutkan pada ya tuntutan berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu mentadabburi atau memahami kandungan maknanya. Ya, karena Al-Quran fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk, hudal linnas. Dan tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak memahami kandungan maknanya. Ya, nah ini jemaah. Nah, dari sini kita menjadi sangat paham bahwasanya ya peranan niat itu amat sangat penting. Sampai-sampai ya golongan munafik yang terbanyak nanti muncul di akhir zaman dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu justru muncul dari orang-orang yang melakukan aktivitas sangat baik, yaitu menghafalkan Al-Quran. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dengan sebab diantaranya para ulama menjelaskan mereka tidak lurus niatnya karena Allah. Ya, makanya nggak perlu kita membangga-banggakan, ya nih standar hafalan anak, standar bersanad dan sebagainya. Karena khawatir, ya itu akan merusak keikhlasan niat kita di dalam menghafalkan ayat-ayat tersebut. Ya, dalam menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, jadi inti gini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus beramal dengan anggota tubuh dan juga harus disertai dengan lurusnya niat yang ada di dalam hati. Ya, karena betapa banyak orang yang dia nggak bisa beramal atau dia sudah menunjukkan amal yang luar biasa, tapi ternyata ya dia tidak bisa menunjukkan lurusnya niat di dalam amalnya tersebut. Maka ternyata amalannya itu menjadi sia-sia di sisi Allah. Kita pernah juga mendengar tentunya ketika Nabi SAW menjelaskan ada seseorang yang sepanjang hidupnya amalan yang dia lakukan adalah amalan kebaikan, amalan penduduk surga. Sampai-sampai jarak antara dirinya dengan surga udah sangat dekat. Zira, tinggal satu hasta lagi. Ya. Tapi kemudian apa yang menjadikan orang ini akhirnya ternyata masuk ke dalam neraka endingnya. Kan gitu ya. Nah, tentu ini kan memunculkan pertanyaan. Kok bisa gitu sih Ustaz? Kadang-kala kalau kita gagal faham, kita menganggap Allah nggak adil dong. Kan mayoritas sepanjang hidup orang ini Nabi ceritakan dia melakukan amalan penduduk surga. Tapi kenapa pada akhirnya menjelang kematiannya dia melakukan perbuatan dosa, amalan penduduk neraka yang pada akhirnya menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Ternyata dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ya. Orang ini melakukan amalan penduduk surga ya sepanjang hidupnya. Artinya mayoritas yang dia jalani dengan amalan penduduk surga, tapi kemudian endingnya dia melakukan perbuatan dosa dan dia jatuh ya pada perbuatan dosa tersebut sebelum dia matinya dan masuklah dia ke dalam neraka. Itu sebabnya adalah karena saat dia melakukan mayoritas amalan-amalan saleh yang dia tunjukkan sepanjang hidupnya, semua itu dilakukan fima yabdu linnas. Tujuannya adalah untuk dia perlihatkan kepada manusia. Ini ya berarti rusak dari sisi niat. Ya, makanya banyak para ulama di antara Al-Imam Yusuf ibn Asbat pernah mengatakan, pelajarilah amal itu dengan benar. Ya, bagaimana agar pada akhirnya amal tersebut bisa diterima di sisi Allah dan bernilai ibadah yang sesungguhnya. Maka tentang hal ini seseorang harus belajar tentang masalah niat. Dan beliau katakan, testimoni beliau, ya, laqad ta'allamtu 'anin niyyah. Aku belajar tentang masalah niat itu selama 22 tahun. 22 tahun beliau belajar tentang masalah niat. Kenapa sampai seperti itu? Karena beliau tahu meluruskan niat ini perkara yang sangat berat. Sedangkan kita nih potensinya gampang ria, gampang tidak ikhlas. Ya, nah, jadi jangan hanya fokus dengan amalan-amalan zahir. Seorang ulama besar saja ya yang bernama Al-Imam Yusuf ibn Asbat, beliau butuh 22 tahun jemaah untuk mempelajari masalah niat. Masya Allah. Ya, nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seorang itu bergantung kepada niatnya. Naam. Artinya kita menjadi semakin faham bahwasanya niat inilah yang menjadi penentu ya bernilai atau tidaknya amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik itu tidak akan bisa mengubah kemaksiatan. Di buku kita di halaman 19. Ya. Ini juga sesuatu yang sering orang salah faham jemaah. Ya. Kita tahu bahwasanya niat ini menjadi penentu amal seseorang bernilai pahala atau tidak di sisi Allah. Namun demikian bukan berarti penentu segalanya adalah niat. Kenapa demikian? Di sini dijelaskan. Ada sebagian orang yang memang salah di dalam memahami tentang konsep niat. Mereka mengatakan yang penting niat baik. Sekalipun amalan yang dilakukan itu adalah amalan perbuatan dosa. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah jemaah. Makanya beliau menjelaskan, niat baik tidak akan bisa merubah kemaksiatan dari hakikatnya. Iya. Jadi jangan sampai nanti ada muncul pemahaman yang seperti ini. Ya karena besarnya peran niat, berarti sekalipun amal ana ini nggak baik, yang penting kan niat lurus. Tidak juga seperti itu. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah itu harus menyelaraskan antara baiknya niat dengan benarnya amalan. Iya. Contoh begini jemaah. Ketika kita dapati ada orang-orang yang dia punya aktivitas mencari nafkahnya nggak benar. Ya misalnya melacurkan diri. Ada para wanita, sebagian wanita yang memang dia melacurkan diri tapi niatnya bagus. Ketika ketangkep masuk ke pusat rehabilitasi dan sebagainya, kemudian diwawancarai. Kenapa Anda melakukan hal ini? Apa yang mereka katakan? Niat kami baik, Pak. Ya. Kami melakukan hal ini ya tidak lain ya dengan sebab ini kami bisa punya nafkah. Dan dengan nafkah tersebut kami bisa bantu keluarga. Bisa memberikan nafkah untuk adik-adik yang putus sekolah. Bisa ngebantu pengobatan orang tua yang sedang sakit dan gak mendapatkan pengobatan. Masya Allah. Ya, ini niatnya baik ya. Niatnya baik ya. Tapi ketahuilah jemaah, niat yang baik itu tidak serta-merta ya bisa menjadikan amalan-amalan buruk seseorang atau sesuatu yang masuk kategori perbuatan dosa itu otomatis bisa berubah juga statusnya menjadi baik atau amalan yang berpahala. Nggak bisa. Ya, makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus ada keselarasan antara lurusnya niat dengan benarnya amalan. Ya. Ada kalanya orang tuh melakukan tindakan korupsi ya. Tatkala ditanya kenapa sih antum kan semua sudah serba cukup. Ya. Ternyata dia punya alasan yang dia anggap ini sebuah kebaikan. Ya, saya ingin membahagiakan keluarga saya. Makanya saya melakukan hal ini. Ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Artinya apa? Harus memang selaras antara lurusnya niat dengan baiknya atau benarnya amalan. Ya. Makanya kadangkala juga ada kesalahpahaman muncul di kalangan para wanita. Ketika mereka mengatakan, Ustadz, yang penting kan ya sekalipun ana nih nggak pakai jilbab, ya, tapi ana tetap hati ana berjilbab Ustadz. Ada yang begitu jemaah. Ini keliru jemaah. Ya, nggak bisa begitu. Harus diselaraskan ya antara amalan dengan niat yang baik. Ya, begitu juga. Jadi kita faham jangan sampai ada pemahaman ya seseorang melakukan keburukan atau perbuatan-perbuatan dosa dia anggap boleh selama niatnya adalah kebaikan. Makanya pernah dulu ada film yang sangat fenomenal ya. Jagoan di kalangan orang-orang Betawi. Ingat gak? Pitung. Ya. Pitung aktivitasnya ngapain jemaah?
Ya, dia ngerampok dari kalangan orang-orang kaya, kemudian hasil rampokannya dia bagi-bagi untuk orang-orang miskin. Ya, di dalam kacamata Islam hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, karena lurusnya niat itu harus dibarengi dengan benarnya amalan seseorang, jemaah. Ya, jadi jangan salah paham juga tentang ya masalah niat ini. Jadi niat yang baik tentu dia menjadi penentu bernilai tidaknya amalan seseorang jika dihadapkan pada amalan-amalan saleh atau ibadah atau minimal amalan-amalan yang sifatnya mubah. Ini kaidah. Ya. Makan ini aktivitas yang semua orang lakukan, bukan cuma orang Islam. Non-muslim juga lakukan ini. Mandi sama. Kita kaum muslimin melakukannya, non-muslim melakukannya. Cuma yang menjadi pembeda adalah masalah niatnya. Ketika kita makan tidak hanya sebatas untuk memenuhi asupan gizi buat tubuh kita. Tapi kita niatkan dengan makan tersebut agar kita bisa benar-benar sehat sehingga kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya ini yang menjadi pembeda dari aktivitas makan yang dia lakukan. Padahal amalan makan ini juga dilakukan, aktivitas makan ini juga dilakukan oleh umat-umat yang lain. Mandi sama. Ya. Mandi sama nih. Siapapun bisa melakukan aktivitas mandi, cuma menjadi beda tatkala didasari dengan niat anak ingin tampil prima nih. Ya. Karena anak akan ibadah, anak akan berangkat ke masjid untuk sholat, anak ingin tampil yang paling prima dengan badan ya dalam keadaan badan yang bersih, wangi dan sebagainya. Maka mandinya ini akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya, jadi mempengaruhi sebuah amalan bernilai pahala atau tidak di sisi Allah dengan sebab niat yang lurus itu berkaitan dengan amalan ibadah dan amalan-amalan yang sifatnya mubah. Adapun amalan-amalan yang jelas-jelas itu adalah perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah tidak akan pernah bisa berubah hakikatnya atau statusnya menjadi boleh dengan sebab ya lurusnya nih niat. Ini penting. Biar nggak ngeles gitu kan, kadang-kadang suka ngeles. Yang penting niat Ustaz. Jelas-jelas amalannya ini adalah perbuatan dosa. Nggak bisa. Ya, kenapa Anda masih menjalin hubungan tanpa jalur pernikahan? Ya, tanpa jalur yang halal. Kan niat Anda baik Ustaz. Anda silaturahim. Nah, ada aja tuh. Nggak bisa begitu. Ya, kita nggak boleh Ustaz merusak ukhuwah. Nggak bisa. Halalkan dong. Nikahi. Kadang-kadang anak-anak muda suka begitu. Anak gak boleh nih. Gak ada dalam Islam konsep pacaran. Ya. Ya enggak Ustaz, anak gak mau mengakhiri ini semua. Karena ini bisa merusak persaudaraan. Kalau ini tidak dikatakan sebuah silaturahim. Karena yang namanya silaturahim kan menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim. Paling tidak ini silatul ukhuwah. Menjalin persaudaraan. Ya anak gak ingin memutusnya Ustaz. Oh gak bisa begitu. Karena apa yang Anda lakukan ini jelas-jelas ya bukan perkara ibadah atau seminim-minimnya bukan perkara mubah. Tapi jelas-jelas dalam sudut pandang agama ini adalah pelanggaran. Sebuah pelanggaran atau sebuah amalan dosa itu tidak bisa berubah ya statusnya menjadi boleh apalagi berpahala dengan sebab lurusnya niat. Ya, ini kaidah yang penting untuk kita fahami jemaah. Makanya beliau menjelaskan di halaman 19, niat baik nggak akan pernah bisa merubah kemaksiatan dari hakikatnya. Ya, makanya nggak sepatutnya orang yang jahil, orang yang bodoh, yang nggak paham tentang ya firman-firman Allah ataupun hadis-hadis Nabi, dia menafsirkan tuh keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas bahwasanya kemaksiatan itu bisa berubah menjadi ketaatan dengan sebab niat. Nggak bisa. Perbuatan dosa atau keharaman itu bisa sewaktu-waktu berubah statusnya menjadi minimal boleh atau paling tidak boleh, itu bukan dengan sebab lurusnya niat, tapi dengan sebab keadaan yang darurat. Nah, ya kita semua tahu babi bagi orang-orang Islam itu haram, iya kan? Tapi dengan sebab kondisi darurat, bagi antum yang mungkin biasa adventure, suatu waktu ya antum berada di dalam hutan, perbekalan makanan habis, nggak ada lagi makanan yang bisa dikonsumsi kecuali anak celeng yang lewat.
anak babi gitu ya. Kan gitu ya. Nggak ada lain tuh. Ya, nggak ada yang lain yang bisa dikonsumsi kecuali anak babi lewat. Bagaimana jemaah? Kalau kita nggak makan kondisi saat itu, maka menjadikan diri kita itu bisa mati jemaah. Bisa menyebabkan kondisi kita bahaya nih, bisa mati jemaah. Maka kondisi darurat tersebut pada akhirnya ya bisa membolehkan sesuatu yang awalnya diharamkan. Boleh, tangkap. Ya silakan, antum mau bakar, antum mau goreng silakan. Ya, tapi para ulama memberi batasan. Ya, sifat pembolehannya hanya sebatas untuk menghilangkan kedaruratannya. Artinya apa? Ya, itu hanya sebatas untuk menegakkan tubuh kita saja. Sehingga terhindar dari kematian. Kita bisa kembali melanjutkan perjalanan. Bukan kemudian begitu ya kita tangkap tuh anak babi, kemudian kita olah, loh ternyata enak. Terus ngeberkat gitu ya. Gak bisa begitu. Apalagi sampai begitu ya. Wah itu kenyang tuh namanya. Gak bisa jemaah. Ya artinya amalan-amalan yang termasuk kategori perbuatan dosa atau keharaman, ya khususnya keharaman bisa statusnya berubah menjadi boleh. Itu bukan dengan sebab lurusnya niat. Tapi sewaktu-waktu boleh itu dengan sebab karena keadaan yang darurat. Nah, beliau mengatakan ketaatan bisa berubah menjadi kemaksiatan. Itu karena niat. Oh Masya Allah. Iya. Karena tadi itu Nabi sudah mengumpamakan hijrah amalan yang mulia. Satu ibadah. Tapi ternyata nggak bernilai sama sekali di sisi Allah. Kemudian aktivitas menghafal Al-Quran. Luar biasa. Satu hurufnya berbanding dengan 10 pahala kebaikan. Tapi ternyata muncul di akhir zaman di kalangan umat Nabi. Kebanyakan orang munafiknya itu justru muncul dari mana? Menghafal Al-Quran. Itu kan dengan sebab rusaknya niat. Ya makanya pantas beliau mengatakan ketaatan itu benar-benar bisa berubah menjadi sebuah kemaksiatan karena niat. Tidak lain ya niat yang rusak. Ya, begitu pula perkara yang mubah itu boleh jemaah. Statusnya boleh. Ya, dia akan bisa menjadi kemaksiatan dan bisa juga berubah menjadi sebuah ketaatan yang bernilai pahala di sisi Allah. Penentunya adalah karena lurusnya niat. Ya, sedangkan beliau tekankan lagi kemaksiatan tidak akan bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Ya. Tapi justru masuknya niat ke dalam kemaksiatan itu akan menambah berat dan dosa dari kemaksiatan itu sendiri. Nah, itu. Ya. Perkataan beliau ini untuk menutup celah jangan sampai orang menyalahgunakan tentang masalah niat untuk melegalkan perbuatan dosa atau maksiatnya. Itu jemaah. Ya. Keutamaan niat. Umar ibn Al-Khattab pernah berkata di halaman 20. Ya. Amalan yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lainnya, ya, amalan yang paling utama di sisi Allah yaitu bersikap wara. Nah, wara itu dia meninggalkan sesuatu yang bisa memadaratkan dirinya di kehidupan akhirat. Tidak hanya yang haram, tidak hanya yang haram yang ditinggalkan, tapi yang abu-abu pun dia tinggalkan. Maka dia termasuk kategori orang yang wara, yang syubhat ditinggalkan. Kalau yang haram nggak usah ditanya lagi, karena jelas-jelas haram. Tapi yang banyak orang menyepelekannya itu biasanya yang masih abu-abu. Ya, makanya para ulama memberikan satu panduan ke kita, ya, untuk bersikap yang benar ketika kita menghadapi perkara-perkara yang abu-abu, yang syubhat ini, maka tinggalkanlah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seorang yang terlalu bermudah-mudah dengan perkara yang syubhat, maka dia akan mudah jatuh pada perkara yang haram. Tapi kalau dia sangat perhatian dengan perkara yang syubhat sekalipun, maka kedisiplinan dia untuk meninggalkan perkara yang haram pun semakin tinggi, semakin bisa dia tunjukkan. Masya Allah. Ya, jadi beliau katakan amal yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban dari Allah. Kemudian bersikap wara terhadap yang diharamkan. Ya. Dan meluruskan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau menitik beratkan juga pada ya amalan niat, amalan hati yaitu berupa niat yang lurus agar bisa amalannya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian salaf berkata, ya,
Ini perkataan yang sangat indah. Betapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan kecil tapi bisa menjadi besar di sisi Allah. Sebabnya apa? Niat di sisi Allah. Begitu sebaliknya, betapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan besar tapi ternyata menjadi kecil, bahkan tidak bernilai di sisi Allah. Itu sebabnya karena niat juga. Makanya niat menempati peran yang sangat besar ya untuk menentukan amal kita ini bernilai atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir pernah berkata, ya ta'allamun niyah, pelajarilah oleh kalian tentang niat. Kenapa? Sesungguhnya niat itu lebih bisa menyampaikan kepada tujuan dibandingkan amal itu sendiri. Makanya tatkala seseorang nih, kita mau tidur Bapak Ibu. Sebelum kita tidur kita udah pasang niat nih. Ntar malam ana pengen bangun untuk tahajud. Tapi faktanya ternyata ya saat tengah malam sampai subuh tiba atau menjelang subuh dia nggak bangun. Dia nggak bisa melaksanakan niatnya, yaitu melaksanakan sholat malam. Bagaimana kondisi orang ini? Dapat pahala gak? Dapat. Pahala niatnya dapat dia. Tuh. Makanya perbanyaklah niat yang baik. Ya. Perkara nanti bisa diamalkan atau tidak itu terserah Allah. Yang penting kita sudah menancapkan niat yang baik untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu jemaah ya. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Fadhal. Karena waktunya udah jam 1 nih. Fadhal Bapak. Betul. Betul. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Iya, pertanyaan bagus ya. Iya, di antara upaya setiap hamba Allah di dalam urusan niat, ya, itu harus dia upayakan lurus niatnya, di antaranya saat sebelum beramal, ya, kemudian saat dia beramal, dan kemudian setelah dia beramal. Jadi memang perkara yang berat untuk kita lakukan agar nilai pahala dari amal kita itu dapat kita raih, itu adalah bagaimana kita harus senantiasa meluruskan niat. Sebelum kita beramal, sebelum kita hadir ke majelis ilmu, kita luruskan niat. Kita ingin ya bisa faham tentang perkara-perkara agama yang dengannya kita dapat petunjuk, kita bisa selamat jalannya. Yang kedua, kadangkala perubahan itu terjadi di saat kita sudah mulai menjalani amal itu sendiri. Makanya diperlukan terus untuk memperbaharui niat, tajdidun niyah. Ya, begitu juga di saat kita sudah menyelesaikan amal tersebut. Jangan kita rusak kemudian ya dengan menceritakan kepada orang lain atau memperdengarkannya. Ya, dan ini berkaitan dengan masalah niat. Jadi upayanya itu memang harus terus-menerus kita lakukan. Ya, makanya betapa beratnya masalah niat ini. Taib, ya, demikian ini bisa Anda sampaikan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.